Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah kita ketemu di perkuliahan hari ini. Materi yang akan di sini tentang sistem penunjang keputusan. Ini materi yang akan kita bahas untuk semester ke depan. Istilah lain dari sistem penunjang keputusan ini adalah decision support system. Apa itu decision support system? Kira-kira apa ya? Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan. Kalian ini nanti mau seperti apa sih pencapaian yang kalian mau, yang diharapkan oleh BSC ini kan? Nah, di sini berhubungan dengan materi ini, di sini kalian diharapkan dapat mengidentifikasi, memetakan kebutuhan data dan menganalisis, mengimplementasikan dalam suatu data. Tujuannya kalian memberikan inovasi sistem informasi sesuai dengan jurusan kalian. Oke. Nah, ini rencananya nanti. Jadi kalian ke arah depan itu kurang lebih seperti apa sih? Nah, pencapaiannya di sini. Nah, kalian dapat memahami ya SPK itu apa, lalu dapat menerapkan dengan teori yang sudah kita terapkan dalam suatu kegiatan sehari-hari. Nah, di situ lalu ya nanti kalian ini tuh rencana, nanti ada tugas-tugas yang kalian harus kerjakan. Di sini dikatakan tugas pertama membuat ringkasan mengenai SPK. Lalu nanti di sini ada penilaiannya, bobotnya, ada tes observasi 20%, lalu observasi tes 40%. Di sini ya. Lalu ada memberikan pendapat. Jadi kalau kalian sering memberikan pendapat, ini nilainya skornya cukup tinggi. Ini tugas pertama, minggu pertama. Dan sini nanti bukan ini yang ada di sini, tapi nanti per pertemuan kurang lebih nanti akan ada tugas. Nah, ini sedangkan ini referensi yang dapat kalian gunakan sebagai bahan pembelajaran. Oke, lanjut ya. Kita balik lagi ke materi. SPK itu apa sih? Kenapa perlu adanya SPK, sistem penunjang keputusan? Kenapa? Biasanya kalau kalian pergi piknik itu kan langsung ya, saya mau pergi ke Taman Safari, kan langsung aja mau pergi aja, tidak perlu membuat suatu analisa yang panjang. Tetapi dengan kita mau pergi ke Taman Safari aja, atau kalian mau beli handphone, itu kan menentukan sebelumnya kalian lakukan apa yang kalian lakukan sebelum membeli handphone. Apa kalian melihat apanya dulu pertama? Apa? Penyimpanan. Kalian melihat satu memori, daya memorinya berapa? Terus apa yang kalian perhatikan sebelum membeli handphone? Kualitas apa nih? Kualitas kameranya. Nah, biasanya wanita nih. Kualitas kamera. Lalu apa lagi? Oh, daya tahan baterai. Oke. Satu lagi deh, apa? Motivasinya Apa? Merah. Apa? Satu lagi.
yang pentingnya. Harga. Nah, harga itu penting ya. Dari variabel ini, memori, kualitas, daya tahan, dan harga. Nah, kamu menentukan nanti akan membuat suatu keputusan. Handphonenya ini misalkan Samsung, apalagi Oppo, iPhone, atau apa lagi? Mi. Nah, ini yang akan menentukan. Di sinilah fungsi dari penunjang suatu keputusan. Ya, kenapa sih? Nah, sini. Oh, saya mau beli dengan memori Samsung dengan tipe harga yang sama ya. Saya pilihnya Samsung, tapi dengan kualitas daya tahan Samsung dan sebagainya. Ini fungsinya fungsinya penunjang keputusan. Nah, saya lupa buat slide kasih. Nah, apa sih? Nah, di teorinya apa sih SPK itu, sistem penunjang keputusan? Di sini menurut Scott Markon di sini adalah suatu sistem yang berbasis komputer ditujukan untuk membantu pengambilan suatu keputusan yang memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan masalah berbagai soalan semi terstruktur. Lalu menurut Bowo tahun 2000 pengambilan keputusan dibantu menggunakan komputer untuk membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan beberapa data dan model tertentu untuk menyelesaikan beberapa masalah yang tidak terstruktur. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sistem penunjang keputusan ini akan berhubungan dengan komputer, lalu berhubungan dengan data dan model untuk menyelesaikan permasalahan. Di mana permasalahan di sini dikatakan semi terstruktur, tapi di sini tidak terstruktur. Berarti kita ambil permasalahan ini ada 3 macam: terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Apa itu? Sini ya. Sorry. Nah, jadi ada di sini. Nah, ini berarti ada data yang suatu permasalahan berdasarkan data yang terstruktur. Dari data yang tidak terstruktur dan data yang semi terstruktur. Bedanya apa? Bedanya jika terstruktur itu datanya jelas dan dilakukan secara rutin. Per bulan, per tahun ini dilakukan secara rutin. Dan ini hanya membutuhkan komputer media. Di sini. Sedangkan unstruktur dengan menggunakan data dan tetap membutuhkan seorang manajer sebagai penentu atau level tinggi, penentu keputusan. Jadi data dan komputer. Sedangkan tidak terstruktur ini hanya dibutuhkan seorang pemimpin atau manajer sebagai pembuat keputusan. Contohnya apa? Yang pertama tadi apa? Tidak terstruktur ya. Terstruktur. Contohnya gimana? Contoh pada terstruktur itu besok per bulan kalian ini gajian, ya enggak? Misalkan kalau sudah kerja ya, atau misalkan setiap semester itu akan ada UTS dan UAS untuk mata kuliah tertentu. Nah, ini dikatakan sebagai terstruktur, sudah pasti. Jadi datanya ada setiap bulan seorang pegawai itu harus gajian. Datanya sudah jelas, misalnya dia masuk
sebagainya, sehingga sudah ada datanya jelas sehingga dikatakan sebagai data yang terstruktur. Sedangkan unstruktur data tadi dikatakan membutuhkan manajer dan data dari komputer. Contohnya di mana? Contohnya misalkan seorang saham atau penentukan harga dolar atau emas. Saya mau beli saham atau enggak sih besok misalkan atau hari ini. Itu datanya berdasarkan dari mana? Dari emas hari ini, ya kan? Dari emas hari ini. Lalu kira-kira nih saya lebih baik investasi kemana? Nah, misalkan kalau mahasiswa investasi, saya punya uang 1 juta. Kira-kira yang bisa investasi apa ya? Nah, itu masuk pada struktur data, bisa dikatakan sebagai itu. Nah, berdasarkan apa sih mahasiswa itu membuat suatu keputusan? Berdasarkan satu datanya, satu dia sebelumnya harus dapat menganalisa besok ini yang trending, yang bakalan naik itu apa. Nah, itu kan berdasarkan suatu data. Itu tadi yang mau saham, penentuan harga saham, penentuan mobil saham, lalu seperti itu. Nah, ini struktur data. Data semi terstruktur. Yang tidak terstruktur seperti apa? Yang tidak terstruktur adalah suatu keputusan yang diambil oleh manajer atau pemimpin tapi eksidensial. Contohnya apa? Waktu COVID kan sebelumnya lumayan kita nggak pernah ada COVID ya, sehingga terjadi suatu pembatasan sosial. Nah, aku nggak boleh berinteraksi, main ke tetangga dan sebagainya. Nah, itu yang tidak terstruktur. Seperti itu. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini contoh dari kegagalan dari produk yang kurang memperhatikan DSS. Sebelumnya tidak memperhatikan apa nih? Google Glass. Kenapa Google Glass? Di sini karena Google Glass ini 2013 dan ditutup 2015. Kenapa? Sini konsumen tidak siap dengan teknologi yang seperti itu. Di mana segala sesuatu serba terbuka, tidak ada privacy. Nah, itu gagal ya. Nah, ini salah satunya. Di sini mengabaikan aspek sosial dan etika. Lalu satu lagi penetapan harganya. Dia terlalu ini seharusnya dilakukan. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Pertanyaan pertama tadi dari mungkin ada satu lagi yang mau bertanya. Ya. Yang mau ditanyakan. Contoh dari pengaplikasian dari SPK biasa kita temui. Pengaplikasian SPK yang biasa kalian temui itu apa sih? Nah, siapa yang di sini suka main Shopee? Atau main online, atau di Telkom. Siapa yang kenal Veronica? Nah, di situ kita tidak lagi tanya pulsanya berapa sih. Nah, biasanya kita kan nanya ke customer service ya. Pulsa saya tinggal berapa sih? Atau ada paket apa nih, promo apa nih? Nah, itu bisa kita tanyakan ke Veronica. Kalau di Indosat apa? Indira, nggak pernah kenalan ya. Indira. Atau di Shopee misalkan. Di situ kalau di Shopee yang saya temukan, di situ ada list pertanyaan yang sering ditanyakan oleh customer.
sehingga mereka langsung membuat list datanya. Nah itu sehingga tidak memerlukan manusia lagi sebagai pengambilan keputusan, sebagai penjamin menjawab suatu keputusan tersebut. Oke, itu ya. Ini tadi, mungkin ada lagi? Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Nah, ini kasus DSS. Kelihatan nggak? Nah, misalkan yang pertama, siapa? Ini masuk terstruktur, semi terstruktur atau tidak terstruktur? Betul contoh misalnya. Apa jawabannya? Tidak terstruktur. Betul. Yang nomor 2. Semi terstruktur. Ketiga, terstruktur. Teksnya karena itu desain ya. Nah, di sini DSS ini terbagi menjadi 3. Ada SPK Group Decision Support System, yaitu sistem berbasis komputer yang interaksinya membantu di dalam mencari solusi dari permasalahan yang tidak terstruktur bagi kelompok pengambil keputusan yang bekerja sama. Nah, ini biasanya pada GDSS ini terjadi di ruangan yang besar, di mana semua orang, banyak orang yang berkumpul di situ sebagai pembuat penentu suatu keputusan. Contohnya apa? Contohnya, si pemimpin pada suatu pertemuan rapat, dia dapat memutuskan, ini misalkan mic-nya tuh nyala atau enggak, atau bagian apa yang ditampilkan di layar dan sebagainya. Ini pada kelompok GDSS. Lalu aspek eksekutif di sini suatu sistem yang harus bersifat fleksibel, yaitu dengan membuat prototipe yang harus ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan informasi pada eksekutif dengan metodologi critical success factor. Seperti apa sih? Nah, ini anggaplah kamu memimpin yang tadi. Dengan menggunakan faktor-faktor yang tadi kalian tentukan, kalian bisa menentukan handphone yang kalian pilih. Atau misalkan di dalam dunia kerja, dalam bisnis, faktor-faktor apa saja yang membuat suatu produk itu laku. Misalkan kalian contohnya apa? Contoh ya, misalkan kalian sering main ke kokas kan? Nah, sering. Yang paling laku apa? Sepatu, makanan. Ya, di situ kenapa sih anggaplah bata aja ya? Bata yang ada di situ, kenapa yang dijual anak-anak, tidak bata dewasa? Atau misalkan di mall atau di toko Indomaret, itu kenapa sih snack, coklat dan sebagainya itu taruh di kasir? Nah, itu kalau jurusan kalian itu diperhitungkan. Apa barang yang tidak boleh, tidak ada ketika suatu misalkan hari raya, itu ada perhitungannya ternyata. Oke, sehingga dapat dibuat suatu keputusan. Yang ketiga adalah organisasi. Suatu sistem SPK organisasi, suatu sistem transformasi terstruktur besar, kompleks, dan membutuhkan fase pemrograman secara sistematik, di mana terdapat 4 fase terstruktur: kerangka pengembangan sistem, proses iteratif, dan implementasi sistem. Ini contohnya misalkan BSI membuat suatu sistem akademik, di mana ini membutuhkan suatu
apa yang dibutuhkan sistem, lalu penentuan apa yang nanti setelah absen itu seperti apa sih prosesnya, setelah absen lalu akumulasi absen dan sebagainya. Ini contoh SPK organisasi. Oke, sampai sini dulu teman kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tanya mungkin, ya silakan. Ibu tidak bertanya, metode apa yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan? Oke, metode yang digunakan untuk mengambil keputusan sebenarnya banyak ya. Tapi yang akan kita pelajari untuk kedepannya itu adalah AHP, Analytic Hierarchy Process, dan program linear. Nanti kalau saya jelasin sekarang waktunya nggak cukup. Oke, nanti ya, sabar.